Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihidatin mussalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ta'ala butuhana rabbina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakina ma nasina ya dal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian jamaah masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Ahad, kita bisa bersilaturahmi melaksanakan amaliyah salat subuh diikuti dengan i'tikaf dan kajian. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita Allah jadikan anak cucu yang soleh dan soleh. Pada pagi hari ini masih pembahasan dari kitab Taqrib Fathul Qarib. Temanya tentang jizyah. Kemarin jinayat, karena jinayat itu harus di negara yang menerapkan hukum Islam baru bisa dipraktekkan. Itu jadi hukum pidana. Itu secara sekilas saja karena hukum pidana itu berlaku di negara Islam. Itu sekitar masalah had qisas raja. Itu ketika mencuri maka ada hukumannya. Ketika membunuh tergantung kategori membunuhnya. Kalau dengan sengaja maka nyawa dibayar dengan nyawa, karena innal fil qisasi hayatun, di dalam kisah itu sebetulnya ada kehidupan akan membuat seseorang jerah. Beda lagi ketika membunuhnya dengan tidak sengaja, itu beda lagi hukumannya. Bahkan ada yang sifatnya cara kekeluargaan itu memang ada. Jadi ketika seseorang membunuh orang lain dengan tidak sengaja, maka bisa dengan cara kekeluargaan dengan syarat si pembunuh yang tidak sengaja itu membayar ganti rugi atau diat. Itu sekilas saja. Sekarang yang memang lagi agak ramai kan masalah pajak. Dan itu juga ada bab khusus tentang jizyah namanya. Itu di dalam kitab ini ada tema tentang masalah jizyah atau pajak. Itu yang sekarang lagi ramai. Nah, masalah hukumnya seperti apa? Karena masalah pajak dengan zakat itu beda. Pada hukum asalnya bahwa pajak itu sebetulnya berlaku bagi orang kafir, gitu, kafir dhimmi. Sementara bagi kaum muslimin adalah berlakunya zakat. Cuma sayangnya yang kita jalani adalah pajak, sementara zakat banyak orang yang mengabaikan. Padahal zakat itu luar biasa ancamannya di dalam kitab Darul Falihin karang Imam Nawawi. Ketika seseorang memiliki emas dan perak, man min sahibi dahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqa illa kana idza kana yaumul qiyamah subihat lahu safa'il min narin fa hum 'alaiha min nari jahannam. Barang siapa yang memiliki emas dan perak tidak dijalankan haknya, maksudnya tidak dikeluarkan zakatnya, maka emas dan perak itu akan menjadi bara api neraka yang akan dilelehkan di tubuhnya si pemiliknya. Ini hadisnya hadis
sangat panjang sekali diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian wa biha janbuhu wa habibatuhu wa dhurruhu kullama baradat mu'idat lahu fi yaumin kana miqdaru 50 alfasanatin hatta yudlu bainal ibad. Kemudian si lempengan emas dan perak itu akan menjadi sebuah setrika yang akan menyetrika jidatnya, kemudian punggungnya, dadanya. Setiap kali dingin badan itu maka akan dikembalikan, akan diberlakukan seperti sedia kala. Kembali lagi, itu dingin dipanasin lagi, dingin dipanasin lagi. Nah, itu sebuah ancaman yang menunjukkan ketika sesuatu ada ancamannya, maka ketika tidak dijalankan itu menjadi hukum menjadi dosa besar. Karena disitulah perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil. Ketika dosa besar itu ketika ada hukum atau ancamannya, ada had dan qisasnya, ada rajamnya, itu termasuk dosa besar. Kalau yang disebut dengan sogoir, dosa kecil adalah yang tidak ada hukuman, tidak ada ancamannya. Nah, sementara bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, terutama zakat mal, maka itu jelas ancamannya. Sementara kewajiban dan pengeluaran zakat itu cuma 2,5%. Itu sementara pajak tahu berapa persen? 12. Itu pajak 12%. Nah, sebetulnya kalau misalkan kaum muslimin menjalankan kewajibannya itu adalah zakat mal, kemudian pajak diberlakukan kepada non muslim, insya Allah sebetulnya kas negara itu insya Allah mencukupi. Namun mungkin yang menjadi alasan kenapa pajak diberlakukan kepada semua golongan baik muslim atau non muslim, karena mungkin kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia tidak menjalankan kewajiban yaitu melaksanakan zakat mal. Kalau zakat fitrah alhamdulillah kan biasa dilakukan setiap setahun sekali. Nah, ini zakat mal. Dan sebetulnya itu zakat mal juga tidak semua mal harta yang kita miliki itu langsung dikeluarkan. Ada kategori-kategori tertentu yang memang kita wajib mengeluarkannya. Semacam emas dan perak itu adalah yang dizakat, itu adalah yang tersimpan. Kalau yang dipakai tidak. Rumah yang kita tinggali tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Mobil yang kita kendarai tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali rumah yang dikontrakin itu ada zakatnya. Zakatnya dikiaskan kepada zakat pertanian. Kemudian kendaraan, semacam kendaraan rental itu baru dikeluarkan zakatnya. Itu. Jadi ada kategori-kategori khusus yang memang wajib dikeluarkan. Nah, bagi yang punya tabungan di atas misalkan senilai 85 gram, maka jangan lupa haknya. Karena itu akan menjadi sebuah ancaman bom waktu buat si pemiliknya ketika tidak dikeluarkan haknya. Karena di balik harta yang kita miliki itu adalah ada hak fakir miskin gitu, yang diantaranya ada asnaf 8. Namun yang paling populer itu adalah fakir miskin. Itu kalau sabilillah memang ulama yang hak itu hanya di medan jihad, kecuali ulama-ulama kontemporer yang membolehkan membagikan zakat fitrah itu fisabilillah yang sifatnya memang kemaslahatan umum. Itu semacam Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang membolehkan memberikan zakat kepada sebuah bangunan yang penting itu adalah maslahat umum atau sebuah jalan. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah masalah jizyah. Sebetulnya jizyah atau pajak itu seperti apa sebetulnya? Pasal fi ahkamil jizyah. Pasal mengenai hukum-hukum masalah jizyah. Menurut bahasa, jizyah itu adalah ismun li kharajin maj'ulin ala ahli dhimah. Itu. Jizyah secara bahasa adalah nama suatu kharaj pajak yang dibebankan kepada kafir ahli dhimah, kafir dhimmi. Maksudnya lawannya kafir dhimmi itu adalah kafir harbi. Kalau kafir dhimmi itu adalah kafir yang ada bertetangga dengan kita, yang hidup damai dengan kita.
Dimah itu adalah tanggung jawab kita dalam naungan kita orang-orang kaum muslimin. Kalau kafir harbi adalah kafir yang memerangi orang Islam, itu kafir harbi, semacam si Israel kan, itu kafir harbi disebutnya. Kalau orang-orang non muslim yang bertetangga dengan kita itu namanya kafir dhimmi, itu yang bertetangga hidup rukun dengan orang-orang muslim. Nah, kemudian disebutkan demikian karena sesungguhnya jizyah dapat melindungi nyawa mereka. Jadi jizyah itu sebagai kompensasi agar terlindungi itu nyawa dan hartanya. Itu orang-orang kafir yang hidup di lingkungan kaum muslimin agar terlindungi harta dan nyawanya, maka dibayarlah jizyah, upeti atau pajak. Sumiyat bidzalika li'annaha jajatan al-qatli al-qafat an qatlihi wasa'an malun yaltajimuhu kafirun bi'aqdin masusin. Kalau secara syara adalah harta yang disanggupi oleh orang kafir dengan akad tertentu. Jadi ada akadnya. Akadnya dilakukan oleh siapa? Hakim atau naibul hakim, pemimpin atau presiden gitu. Kemudian ada proses-prosesnya. Jizyah yaitu adalah akadnya. Proses atau akad jizyah itu seperti apa? Wa yustaratu ayyakidah al-imam aw naibahu ala jihati ta'kid. Akad jizyah disyaratkan harus dilakukan oleh seorang imam atau pemimpin atau wakilnya dengan tanpa ada pembatasan waktu. Maksudnya tanpa ada pembatasan waktu itu misalkan selama dia hidup bertetangga dengan kita, selama menjadi kafir dhimmi, hidup dirukun dengan kita, maka kita tetap wajib melindunginya, baik harta ataupun nyawanya. Jadi damai. Gitu. Nah, diantaranya adalah konteks akadnya adalah fayaqulu aqrantukum bidaril Islam ghairal hijaj. Adin tapi iqamatikum bidaril Islam ala antabul al-jizyata wa tanqadu li hukmil Islam. Maka seorang imam berkata, aku mempersilahkan kalian bertempat di daerah Islam selain daerah Hijaz, karena Hijaz itu tidak boleh tinggal orang non muslim di sana. Jadi orang non muslim itu tidak boleh tinggal di Hijaz, yaitu Haramain, kota Mekah dan Madinah. Jadi berarti tidak ada jizyah. Memang sekarang juga kalau dulu kan zaman Rasul jelas tidak ada jizyah karena bagi orang muslim kan. Itu karena jizyah itu hanya berlaku bagi non muslim, bagi orang-orang kafir. Dan sekarang juga masih ada gitu negara-negara yang memberlakukan bebas pajak. Semacam Arab Saudi, bahkan di Eropa juga sebetulnya ada yang membebaskan pajak, semacam Monaco. Monaco itu adalah negara yang benderanya kebalik dengan kita. Kalau kita merah putih, kalau itu putih merah kan. Dia membebaskan pajak. Nah, mungkin karena kasnya berlebih. Itu kas negaranya berlebih. Karena biasanya rata-rata negara-negara yang mewajibkan pajak kepada rakyatnya gitu, itu karena alasannya kas negaranya sedikit, sehingga menjadi alasan nanti bangun jalan gimana, bangun jembatan gimana, bangun sekolah gimana kalau tidak ada pajak. Biasanya begitu karena alasan-alasan negara yang membolehkan. Nanti ada pandangan-pandangan yang memang membolehkan pada masa kekinian yang memang pajak itu apakah boleh atau tidak, dan memang ada aturan-aturannya dan memang ada asarnya. Kalau dari Rasulullah jelas tidak ada, paling dari sahabat itu yang pernah memperlakukan semacam pajak itu, yang istilahnya meminta uang dari rakyat demi keperluan atau kemaslahatan umum. Nah, ini kita berbicara masalah asal usul masalah pajak terlebih dahulu. Memang di dalam kitab ini adalah cenderung ketidakbolehan. Itu karena jelas dalam Al-Quran juga pajak itu hanya berlaku bagi kafir dhimmi kan. Kemudian ada syarat-syarat wajib jizyah.
Beda dengan sekarang kan pajak itu diberlakukan di berbagai macam. Ada pajak motor, pajak tanah, pajak usaha kan. Kalau dulu sebetulnya pajak itu hanya berlaku hanya pajak jiwa saja. Dan itu juga tidak semua jiwa. Kalau perempuan itu tidak diwajibkan zakat. Perempuan yang kafir itu tidak diwajibkan zakat. Nanti ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat kewajiban jizyah ada 5. Itu. Wasara itu wujubi jizyati khamsu hisari. Syarat-syarat wajib jizyah ada 5. Ahaduha al-bulugh. Yang pertama harus dewasa. Jadi ini objeknya adalah orang kafir, bukan orang muslim. Yang menjadi 5 syarat itu dari kalangan non muslim. Jadi seseorang boleh membayar pajak dengan 5 syarat ini. Ahaduha al-bulugh, dewasa. Anak kecil non muslim tidak diwajibkan zakat. Falahi jizyah ta'ala sabi. Kita tahu bulugh itu adalah batas dewasa itu adalah 15 tahun kalau secara usia. Itu kalau wanita ketika sudah haid atau memang sebelum usia 15 tahun walaupun laki-laki tapi sudah tahallul bermimpi. Karena tahallul itu menjadi syarat dewasa. Nah, itu syarat pertama. Jadi tidak serta-merta semua orang juga wajib membayar zakat. Itu bagi orang non muslim juga ada kategori-kategorinya. Pertama harus dewasa. Yang kedua al-aql, berakal. Orang gila jelas tidak diwajibkan zakat. Fala jizyah ta'ala majnun. Itu. Tapi kadang juga ada orang yang majnunnya hanya sebentar-sebentar, ada kadang-kadang, maka masih berlaku ketika sehatnya lebih banyak daripada majnunnya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah al-huriyah. Orang merdeka. Fala jizyah ar-raqiq. Kalau lawan dari merdeka adalah hamba sahaya, abid atau amat. Itu menjadi syarat gitu. Ketika ada abid atau hamba sahaya dari kaum kafir, kaum muslim, maka tidak diwajibkan bayar pajak. Nah, yang keempat waktu kuliah laki-laki, ibu-ibu tidak diwajibkan zakat dari kaum non muslim. Waktu kuliah syaratnya harus laki-laki. Fala jizyata ala imra'atin wa hunsa, kepada wanita wa hunsa. Wa hunsa itu adalah ini banci. Yang asli bancinya bukan bebancian. Kalau sekarang kan di kita banyak yang istilahnya banci KW yang hanya dalam penampilannya saja. Kalau hunsa di sini adalah yang memang mempunyai 2 jenis kelamin. Dan memang ada di Indonesia juga beberapa kasus yang memang kategorinya hunsa, mempunyai jenis kelamin. Dan itu biasanya dilakukan tindakan operasi. Tindakan operasinya kemana dia cenderungnya, apakah ke wanita atau ke laki-laki. Maka yang lebih dominan itu yang diambilnya. Kalau dominannya laki-laki maka dijadikan laki-laki. Itu cara operasinya. Kalau dominannya ke wanita maka biasanya yang laki-lakiannya yang dioperasinya. Jadi hunsa itu bukan seperti yang sekarang yang biasa suka ngamen-ngamen gitu. Yang penampilannya wanita tapi suaranya laki-laki kan, itu banci KW, itu hunsa KW. Kalau ini yang dimaksud dengan hunsa itu memang hunsa asli yang memang mempunyai 2 jenis kelamin. Nah, tidak diwajibkan pajak bagi wanita dan hunsa. Kemudian wal khamis yang kelima wa ayyakuna min ahlil kitab, dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah Yahudi, Nasrani. Itu. Yahudi dan Nasrani itulah yang memang diwajibkan pajak. Awiman lahu subbiha kitabun, atau memang yang serupa dengan ahlul kitab. Yang serupa dengan ahlul kitab kan banyak. Di kita ada berapa agama selain Yahudi, Nasrani, ada Hindu, Protestan, Buddha, Konghucu, kan itu yang termasuk subbiha kitab.
pokoknya non muslim kan atau kafir. Nah 5 syarat ini menjadi syarat di mana seseorang harus membayar pajak. Kenapa diwajibkan? Karena ini dasar hukumnya adalah ketika kita membayar pajak biar menjadi sebuah pahala, maka acuannya adalah ayat Al-Qur'an, qul atiullaha war rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemerintah. Kepada Allah secara mutlak, kepada Rasul secara mutlak, tapi ulil amri minkum selama ulil amri minkum itu pemerintah itu tidak memerintahkan kepada hal-hal yang memang bertentangan dengan syariat. Gitu. Nah, kemudian itu syaratnya ada 5. Pertama, saya ulangi adalah yang pertama itu adalah yang pertama dewasa, yang kedua berakal, yang ketiga adalah merdeka, yang keempat laki-laki, yang kelima ahlul kitab atau semacamnya. Jadi apakah kaum muslimin di sini tidak diwajibkan bayar pajak? Tidak kalau di sini. Hanya syaratnya adalah ahlul kitab atau semacamnya. Pokoknya selain Islam, agamanya yang selain Islam itulah yang diwajibkan membayar pajak. Nah kemudian setiap individu juga beda ukurannya, takarannya sesuai dengan kemampuannya membayar pajaknya itu, dan membayar pajaknya itu setiap per tahun sama. Kita bayar pajak motor per tahun kan, ada yang 5 tahunan kan, pajak mobil per tahun. Nah wa aqalul jizyah ala kulli kafir, paling minimal diwajibkannya pajak kepada setiap kafir, orang kafir itulah selain Islam. Dinarun min kulli khalid, minimalnya adalah 1 dinar. 1 dinar itu berapa gram? 4,45 gram senilainya 1 dinar itu. 4,5 lah, 4,5 gram berapa kalau diuangkan di rupiah kan? Kalau 1 gramnya 1 juta, berarti kalau 1 dinar berarti 4,5 juta. Itu 1 dinar. Nah setiap tahun wajib orang kafir itu membayar pajak gitu, kepada negara Islam, kepada pemimpin Islam sebanyak 4,5 juta dengan syarat-syarat 5 syarat tadi. Kalau memenuhi 5 syarat tadi, maka wajib mengeluarkan pajak senilai 1 dinar atau 4,5 juta. Kalau 1 gramnya 1 juta, tergantung. Itu paling minimal. Wali adil li aksara jizya wa yuhaddu minal mutawassit dinaroni. Nah bagi kelas menengah diambilnya adalah 2 dinar. Kalau tadi paling minimal berarti kepada orang yang kelas bawah berarti 1 dinar, kelas menengah 2 dinar, berarti sekitar senilai 2 dinar itu sebesar 9 juta. Wa minal musri arba'atu dananir, dari orang kaya diambilnya 4 dinar, berarti 18 juta. 4 dinar senilai 18 juta per tahun. Nah ini ukuran-ukurannya per jiwa kan, arba'atu dananir. Dan satu keluarga paling berapa orang kan yang diwajibkannya. Jelas kalau misalkan perempuannya tidak, anak-anak yang belum dewasa tidak, berarti yang dihitungnya adalah laki-laki yang sudah dewasa, itu yang berakal. Gitu. Kalau ternyata ada orang yang tidak normal, berarti itu tidak diwajibkan bayar jizyah. Wa yajuju ayastaritu alaihim ad-diyafah fadlan an miqdaril jizyah. Nah, kemudian disunahkan bagi pemimpin
ini anjuran kepada ahlul timah, kafir dhimmi yang ada di lingkungan orang-orang kaum muslimin yang hidup bertengkar dengan kaum muslimin. Kalau memang ada tentara dari kaum muslimin atau yang berniaga lewat kepada orang-orang kafir dhimmi itu, nah si pemimpin disunahkan untuk mensyaratkan kepada ahli dhimmi itu memberikan diafah. Jadi ini demi keharmonisasian dan demi keharmonisan antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim. Itu jadi disunahkan pemimpin menyuruh orang-orang kafir dhimmi kalau memang ada tentara yang lewat ke rumahnya, kalau ada yang berniaga lewat ke rumahnya, dia sebatas mengasih air putih atau misalkan seneh. Nah, disunahkan seperti itu demi keharmonisan antara kaum muslimin dan kaum kafir. Tapi beda lagi dengan jizyah, ini di luar jizyah kan. Itu jadi namanya diapa. Diapa itu adalah sesuku atau jamuan. Wa yatadamanu al-jizyah arba'ata asya'in ayu adi al-jizyah antuja al-kamul Islam. Jadi bukan hanya berlaku jizyah saja. Kalau ada orang-orang kafir yang ada di lingkungan orang-orang muslimin yang memberlakukan hukum Islam, maka berlaku pula bagi ahlul timah. Maksudnya seperti apa? Kalau misalkan dia orang ahlul timah itu adalah kafir dhimmi itu mencuri, maka berlaku seperti mencurinya kaum muslimin. Ada hadnya, ada hukumannya. Kalau dia mengambil harta, maka wajib mengembalikan. Kalau zina, maka wajib dirajam walaupun dia seorang kafir. Jadi berlaku juga hukum Islam bagi orang kafir ketika orang-orang kafir itu ada di lingkungan orang-orang muslimin yang memang memberlakukan hukum Islam. Kemudian syarat-syaratnya juga wala yadhkuru dinal Islam illa bihari. Si orang kafir itu tidak boleh menyebut-nyebut tentang Islam kecuali kebaikan. Jangan jadi provokator sehingga nantinya mengadu domba antara kaum kafir dengan kaum muslim. Jadi si kafir ini disyaratkan oleh pemimpin kalau memang mau hidup rukun bertetangga dengan kaum muslimin tidak boleh menyebut-nyebut orang Islam, menyebut-nyebut tentang Islam kecuali dengan kebaikan. Wala ya kalau mabi dararun al muslimin, tidak boleh melakukan sesuatu yang memang membahayakan bagi kaum muslimin. Semacam misalkan melihat kejelekan kaum muslimin kemudian menceritakan kepada kaum mereka, itu tidak boleh. Ketika ada suatu kesalahan dari kaum muslimin dibicarakan kepada golongan mereka. Wa yurabuna bilabsil qiyam, dan mereka harus ada tanda pengenal antara orang-orang kafir dhimmi ini, baik dari golongan Yahudi atau Nasrani atau agama-agama yang lainnya, itu harus ada tanda pengenal atau atribut yang dipasang di sini di pundaknya, semacam baret lah, ada baret merah, baret biru. Wa yurabuna bilabsil qiyam, itu wahwa tagyirul libas wa ayyuhitu alladhi ala saubihi, yang dijahit di atas bajunya jadi bikin baret gitu. Yuhallibuna saubahu wa yakunu dalika alal kafi walaula bil yahudi al asfar, orang-orang kaum Yahudi ditandai dengan baret kuning, jadi bikin baret kuning kalau Yahudi. Kalau Nasrani arca abu-abu. Wal majusi al aswad wal ahmar, kalau orang-orang majusi bikin tanda baret hitam atau merah gitu. Jadi sebagai tanda untuk membedakan mana kafir dhimmi, mana kafir harbi. Di antara kafir dhimmi juga bisa membedakan mana Yahudi, mana majusi, mana Nasrani gitu. Itu. Wa yamnauna min rukubil khair, dan ada aturannya dalam berkendaraan juga, mereka
tidak dibolehkan untuk mengendarai kendaraan-kendaraan yang mewah. Kalau dulu kan yang mewah itu adalah kendaraan kuda. Kalau kuda itu tidak boleh. Kalau himar, keledai baru boleh, walaupun keledainya keledai mahal. Kalau mungkin sekarang tidak boleh mengendarai kendaraan mobil. Kalau motor boleh-boleh saja. Itu perbedaannya antara kuda dan himar. Itu aturannya yang memang harus dipatuhi oleh orang-orang kafir yang memang ada di lingkungan kaum muslimin yang memberlakukan hukum Islam. Nah ini tentang syarat dan hukum masalah jizyah. Kemudian apa dasar sekarang pemerintah mewajibkan zakat? Karena sebetulnya al-jizyah itu adalah apaya allati tuqradu ala kulli fardin ghairu muslimin. Jizyah itu adalah pajak yang diwajibkan kepada setiap individu dari kalangan non-muslim. Itu patokannya. Definisinya pajak itu adalah yang memang diwajibkan kepada selain orang muslim. Namun kenapa khususnya di negara kita yang mayoritasnya Islam, pajak diberlakukan kepada semua kalangan. Dasar hukumnya diantaranya adalah pertama penarikan pajak oleh Sultan Al-Jahir Baibars di Syam. Ini hidup pada tahun 1100-an. Ini diantara dasar-dasar hukum menjadi fatwa kan, dibolehnya mengambil bayar pajak. Ketika bangsa Tatar menyerang wilayah Syam, Sultan Al-Jahir Baibars pun bersiap untuk melawan mereka. Namun ia membutuhkan uang untuk mempersiapkan tentara dan membiayai para prajurit. Sayangnya kas negara tidak memiliki cukup dana untuk itu, maka ia meminta pendapat para ulama Syam tentang boleh tidaknya mengambil sebagian uang rakyat untuk menutupi biaya tentara. Jadi ini sultannya memanggil para ulama, sehingga ulama itu memberikan fatwa apakah boleh katanya ini untuk membiayai perang, itu mengambil uang dari rakyat. Maka fatwanya adalah membolehkan. Itu diantaranya. Dan juga ada waktu Sayyidina Umar ketika menyuruh bahasa Umar radhiyallahu anhu Hudzaifah bin Yaman. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengutus Hudzaifah bin Yaman ala mawara Dajlah wa ba'asa Utsman bin Hanif ala madunahum. Fa'atiya fasalahuma kaifa wada'atuma alal ardi la'allakum qallabatuma ahlu il amalikum ma la yutikuna. Artinya Umar bin Khattab pernah mengutus Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman itu adalah sahabat Rasul yang dikenal dengan Shahibus Sir, pemilik rahasia Rasul. Hudzaifah bin Yaman itu, sehingga disebut panggilannya itu Shahibus Sir, pemilik rahasia Rasul. Sehingga pada suatu saat Rasul waktu mau menuju perang di kemah, pagi-paginya berbicara kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah katanya tahu semalam katanya ada orang-orang munafik yang ingin membunuh saya. Kata Hudzaifah bin Yaman tidak tahu. Kemudian suruh dicatat sama Hudzaifah bin Yaman itu. Emang siapa aja catat, tapi jangan pernah diomongkan kepada siapapun. Kemudian dicatat orang-orangnya ini yang akan membunuh Rasulullah itu, namun tidak jadi si orang-orang munafik itu yang hidup di kalangan kaum muslimin. Sehingga ya Rasulullah kalau begitu maka tinggal dibunuh saja katanya, jadi jangan. Itu kalau misalkan mereka orang-orang munafikin yang sudah jelas ingin membunuh Rasul, tapi Rasul menyembunyikannya, hanya Hudzaifah bin Yaman yang mengetahuinya, sehingga Umar bin Khattab pun memaksa untuk membukannya, tidak dikasih. Itu kebayang kalau misalkan dibilangin Umar bin Khattab mudah ditebasin kepalanya itu.
Tapi Hudzaifah bin Yaman patuh terhadap janji kepada Rasulullah. Sehingga jawaban Rasulullah, bagaimana kalau mereka orang-orang munafik yang jelas membahayakan Rasul dibunuh, maka orang-orang kafir akan menganggap orang-orang di antara kaum muslimin sudah saling membunuh. Nah, disinilah pelajaran buat kita bagaimana kita menjaga citra persaudaraan di antara kaum muslimin. Sehingga hati-hati, terutama di media sosial yang hanya kita menerima berita antara suatu kelompok dan kelompok lain yang dia sama-sama kaum muslimin, yang sama-sama mengatakan la ilaha illallah, kita sama satu sama lain saling menjelekkan. Itu mendukung yang ini, menjelekkan yang itu, padahal sama-sama Islam. Padahal ini ajarannya dalam ajaran Rasulullah itu yang jelas orang munafik pun Rasul menyembunyikannya, merahasiakannya, tidak ingin membicarakannya. Karena anggapan nanti dari orang luar non muslim bagaimana anggapannya, bagaimana pandangannya. Antara kaum muslimin ribut mulu, kan mungkin seperti itu anggapannya. Di antara kaum mukminin saling bertengkar mulu, maka sebetulnya di antara kita harus menjadi juru islah, juru damai. Itu jangan ketika ada suatu kelompok dan kelompok lain yang sama-sama Islam, justru kita lebih baik, karena istilahnya yang namanya berita itu al-khabar itu yumkinu sidqa wal kadiba. Karena yang namanya berita itu masih dimahmulkan, masih dimungkinkan antara benar dan tidak. Ini yang Rasul saja tadi yang jelas-jelas munafik ingin membunuh Rasul merahasiakan dengan alasan menjaga citra persaudaraan di antara kaum muslimin. Nah, ini hati-hati kepada kita. Jangan sampai ketika ada satu kelompok yang sama-sama Islam, sama-sama masih mengatakan la ilaha illallah, kita saling menjelekkan. Justru yang bagus itu saling mendoakan, mudah-mudahan bisa damai. Karena syarat damai sebetulnya mudah memang, tapi sulit dilaksanakan. Masalah islah sudah pernah disampaikan adalah la yajidul islah illa ma'al iqrar. Tidak akan terjadi sebuah islah, sebuah perdamaian kecuali satu sama lain saling mengakui. Coba misalnya kalau di antara satu kelompok dan kelompok lain itu saling bertatapan, saling berhadapan, saling mengoreksi, check and recheck, gitu. Saling mengakui kesalahan satu sama lain, insya Allah damai. Tidak akan terjadi di antara kaum muslimin itu pertentangan, perdebatan, permusuhan. Gitu. Nah, ini kembali lagi kepada masalah pajak. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengutus Hudzaifah bin Yaman ke wilayah seberang sungai Tigris dan mengutus Utsman bin Hunayf ke wilayah di sisi lainnya. Lalu mereka berdua datang kepada Umar. Kemudian Umar pun bertanya kepada mereka, bagaimana kalian menetapkan pajak tanah? Apakah kalian membebani penduduk wilayah kalian dengan sesuatu yang tidak mereka mampu? Jadi ada toleransi. Gitu. Ketika misalkan memungut pajak pun ada toleransinya, ketika memang tidak mampu jangan. Sehingga pada kenyataannya sekarang mungkin kan ada ketika di lapangan, ketika seseorang misalkan bawa motor, tidak bawa SIM, tidak bawa SNK, aja yang dirampas motornya, itu dolim. Makanya di dalam hadis disebutkan la yadkhulul jannah shahibal maksi. Tidak akan masuk surga si penarik pajak. Sahibul maksi namanya juga, tukang maksa. Sahibul maksi, tukang ngambil pajak. Maksudnya di sini sahibul maksi di sini adalah orang yang mengambil pajak secara dolim. Dulu asbabul wurudnya hadis itu adalah ketika seorang penguasa mengambil pajak dari rakyatnya, kemudian dijadikan untuk mabuk-mabukan, kemudian dijadikan untuk pesta para pemimpinnya. Itu yang disebut, sehingga timbullah hadis la yadkhulul jannah shahibal maksi. Tidak akan masuk surga orang yang memungut pajak liar gitu, semacam itu. Atau misalkan pajak itu juga tapi tujuannya tidak untuk kemaslahatan umum. Gitu. Kemudian jadi harus adil.
Dengan redaksi di atas kita tahu bahwa Umar sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia tidak ingin membebani mereka dengan apa yang tidak mampu mereka kerjakan. Gitu. Kemudian di antara bolehnya memungut pajak juga digunakan untuk kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah sekarang banyak kan ya kasus-kasus pajak yang dikorupsi kan, banyak pejabat-pejabat yang di perpajakan yang sudah tertangkap di antaranya Gayus Tambunan kan yang dulu rame. Kemudian yang belum lama ini yang siapa? Yang punya mobil Rubicon itu juga kan perpajakan gitu. Nah, itu jelas mengambil pajak demi kemaslahatan pribadi itu yang haram. Gitu. Kalau kita yang membayar pajaknya tidak masalah. Kalau itu kan urusan lain lagi ketika dia mengkorupsi. Karena tujuannya memang untuk kemaslahatan umum kan, di dalam niatnya. Namun di dalam prakteknya banyak orang yang mensalahgunakan, hanya memperkaya pribadi kan. Jadi di antara syaratnya boleh mengambil pajak dari rakyat digunakan untuk kemaslahatan umum, seperti memperbaiki fasilitas yang rusak karena bencana alam dan sebagainya. Wa antul biqo hasilatan hadid tarbiyah fi tilkal maslahatil ammah. Karena takunu hunaka durub torina kajalajil. Jalajil itu gempa kan di dalam Al-Quran. Ida jiljilati itu sebetulnya ketika gempa terjadi, ketika bumi itu digoncangkan, itu adalah gempa. Maka gempa itu bahasa Arabnya adalah jalajil. Ida zuljilah, ketika bumi digempakan sedasar-dasarnya. Gitu. Suyul itu banjir atau warna air yang keluar dari itunya, itu suyul. Kalau sail ya jamak dari sail. Gitu. Al-Ghariha. Jadi pokoknya bencana alam. Gitu. Untuk memperbaiki bencana-bencana dampak bencana-bencana alam, maka dibolehkan mengambil pajak. Namun sebetulnya ya walau alam, kalau misalkan tadi kembali kepada yang tadi, misalkan kaum muslimin, orang-orang kaum muslimin yang memang sudah nisab di dalam pembayaran zakatnya, semuanya taat kepada aturan Islam, kemudian orang-orang non muslim itu membayarkan pajaknya, kemudian alam dikelola dengan baik, sebaik-baiknya, insya Allah pajak kayaknya tidak berlaku bagi kaum muslimin bebas dari pajak. Kalau misalkan hal itu terjadi, kalau alamnya dikelola dengan baik, kaum musliminnya membayar pajak, taat bayar zakat, gitu. Kemudian orang muslim yang membayar pajak semuanya, maka insya Allah itu kas negara akan mencukupi. Nah, kemudian selanjutnya dibolehkannya membayar pajak juga ada musyawarah dan konsultasi dengan pakar. Fa'innahu yata'ayyanu alaihi musyawaratu ahli ra'i wal ihtisas mislu khabari dorobib wal ihtisad wal qanun was siyasah wa gharihim mimman tatawaffaru ladaihim al khabaratu wal qudratu ala idda'ir ra'i. Perlu untuk seseorang pemimpin berkonsultasi terlebih dahulu dengan para ahli dan spesialis seperti ahli pajak, ekonomi, hukum, dan politik serta lainnya yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memberikan pendapat yang tepat sebelum menerapkan aturan wajib pajak. Nah, itu hal-hal yang harus ditempuh oleh seorang pemimpin itu untuk mengumpulkan pajak. Maka tadi sebetulnya kalau memang betul-betul gitu, ya kita rasakan banyak orang-orang kaya yang mengabaikan kewajibannya. Kemudian berapa juta, 200 juta kan, 200 juta dari penduduk Indonesia, kaum musliminnya berapa ratus juta. Kalau semuanya yang sudah layak mengeluarkan zakatnya, insya Allah itu pajak dan alam dikelola dengan baik, kan ada
tambang emas gitu. Kemudian ada kan banyak yang sekarang yang pada kenyataannya justru BUMN kan, badan usaha milik negara, banyak yang dinikmati oleh pribadi kan? Sehingga banyak koruptor-koruptor yang kelas kakap yang tertangkap. Nah, kalau misalkan semua itu tidak terjadi dan semuanya dikembalikan kepada rakyat, insya Allah sekali lagi kaum muslimin akan terbebas dari pajak. Ya mudah-mudahan saja, karena di negara lain juga kan ada yang mampu membebaskan pajak bagi kaum muslimin. Di antaranya adalah tadi, bahkan di Eropa sekalipun yang negaranya bukan Islam ada yang membebaskan pajak karena kas negaranya mencukupi. Ya mudah-mudahan suatu saat kita doakan. Sebetulnya kita tidak bisa mencaci maki. Yang paling baik adalah doa dari mulut kita ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah doa, mudah-mudahan itu negara yang subur makmur ini mudah-mudahan wabil khusus kita kaum muslimin terbebas dari pajak. Dan yang paling utama adalah sesuai dengan janji ayat Al-Quran, janji Allah di dalam ayat Al-Quran, kalau semua penduduk bumi beriman dan bertakwa maka akan dibukakan rahmat kan. Itulah patahna barakah, keberkahan di bumi ini akan berlimpah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi intinya dalam kitab Fathul Qorib Imam Abdul Qasim di sini bahwa sebetulnya pajak itu hanya berlaku bagi non muslim itu dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya tadi adalah dewasa, kemudian berakal, merdeka, kemudian laki-laki dan ahlul kitab. Itu di antara syarat-syaratnya. Paling minimal membayar pajak adalah 1 dinar per tahun. Kemudian bagi kelas menengah 2 dinar, bagi orang-orang kaya 4 dinar. Nah, sekali lagi ada fatwa yang memang membolehkan membayar zakat bagi kaum muslimin dengan alasan merujuk kepada kisah Sayyidina Umar yang menarik biaya dari masyarakat, namun dengan syarat harus lihat situasi dan kondisi. Ketika memang tidak mampu maka tidak diambil. Jadi mengambilnya dari orang-orang mampu saja. Jangan sampai kejadian seperti yang memang banyak kejadian di antara kita. Ketika seseorang hanya punya 1 motor namun tidak komplit, sehingga yang diambil adalah motornya, itu jelas ngambil secara dolim. Jangan sampai terkena sebuah ancaman dalam hadis la yadkhulul jannah shahibul maksi. Tidak akan masuk surga orang yang suka maksa, suka ngambil pajak. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita hadirin dalam majlis, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.